Selamat siang untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan analisis bisnis kami dengan judul Kerupuk Ikan Patin. Nama saya Dimas Ruben Sianturi. Nama saya Maria Manurung. Nama saya Winda Nenggolan. Nama saya Rohana Sihombing. Oke, selanjutnya yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama, tujuan, masalah, solusi, waktu, pasar, persaingan, produk, model bisnis, tim, dan keuangan. Yang pertama ialah tujuan. Kami melakukan suatu bisnis yang dimana memproduksi kerupuk ikan patin yang diperlukan oleh masyarakat, terutama kalangan pelajar dan ibu rumah tangga. Bisnis ini akan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan varian kerupuk dan bahan baku ikan. Hal ini karena saat ini banyak masyarakat yang menjadikan kerupuk sebagai pendamping makanan dan juga menjadi lauk. Yang kedua, masalah. Banyaknya permintaan pasar mengenai cemilan dalam bentuk kerupuk. Dan kami juga menemukan masyarakat yang tidak suka kerupuk tetapi tidak suka ikan tetapi suka kerupuk. Oke, yang ketiga, solusi. Kami menyediakan solusi yaitu memproduksi kerupuk ikan patin sebagai jawaban atas permasalahan customer, di mana kerupuk ini sangat cocok untuk dijadikan pendamping makanan bagi mereka yang suka dengan kerupuk, masyarakat yang suka ngemil, dan tentunya sangat membantu individu yang tidak suka ikan namun suka kerupuk. Oke, selanjutnya. Alasan kami memilih bisnis ini, pada saat ini yang pertama banyaknya masyarakat, terutama ibu rumah tangga, pegawai negeri, dan mahasiswa yang menjadikan kerupuk menjadi salah satu bahan pangan yang dijadikan sebagai pendamping makan. Yang kedua, individu yang menyukai kerupuk namun tidak menyukai ikan yang dimasak secara langsung. Hal ini menambah banyaknya customer yang akan pada kerupuk ini. Yang ketiga, ada banyak mahasiswa yang merantau dan akhirnya hidup kos. Mereka tentunya akan mempunyai kebiasaan berhemat yang salah satunya berhemat bahan pangan. Mereka akan menggunakan kerupuk ini untuk berhemat dan pembelian lauk saat makan. Proses produksi juga sudah menggunakan mesin yang dapat mempercepat waktu produksi, yang mana hal tersebut akan sangat membantu menyeimbangkan antara permintaan dan produksi. Selain dari proses produksi yang sudah menggunakan mesin, kami juga menggunakan pemasaran dan menggunakan teknologi komunikasi yang sudah berkembang pada saat ini. Salah satunya yaitu Instagram. Ada banyak kalangan masyarakat, terutama anak muda, yang menggunakan sosial media pada kehidupan sehari-hari. Hal ini tentunya akan sangat membawa berpengaruh pada penjualan. Namun hal ini didukung dengan sumber daya manusia pada pendiri bisnis yang dapat mengatur sosial media menjadi semenarik mungkin dan kompetitif bagi masyarakat, agar masyarakat tertarik. Yang kelima, pasar. Pasar bisnis ini berada pada daerah Medan, yang dimana merupakan daerah padat penduduk dan dengan tingkat mahasiswa yang tertinggi. Kami menempatkan usaha kerupuk ini menjadi bisnis karena permintaan pasar yang lumayan tinggi dan banyaknya masyarakat yang menggunakan kerupuk menjadi makanan pendamping makan. Yang keenam, persaingan. Bisnis yang menjadi kompetitor dari kerupuk ikan patin kami adalah Raja Patin. Bisnis ini dulunya hanya bisnis UKM kecil-kecilan, tetapi lama-kelamaan menjadi besar karena permintaan pada Raja Patin meningkat. Bisnis ini sangat menguntungkan bagi para perintis bisnis karena bahan yang digunakan hanyalah kulit ikan patin. Kami memiliki Raja Patin sebagai kompetitor karena memiliki pasar yang sangat luas dan konsumen dari berbagai kalangan. Toko keripik ikan patin ini terletak pada kota Deli Serdang. Hal ini tentu saja akan menjadi motivasi dan menjadi acuan agar bisnis kami berjalan dan mengejar Raja Patin dan menyimbangkan bisnis ini sehingga kami juga dapat menguasai pasar kerupuk ikan patin. Kami melakukan dengan cara mempelajari cara bisnis mereka dan kami akan mengembangkan cara bisnis kami. Yang selanjutnya adalah produk. Produksi kerupuk ikan patin yang menggunakan bahan baku kulit ikan patin segar yang diproses menggunakan mesin dan bahan baku pendukung yang bermutu. Adapun alat dan bahan dari produksi kami yaitu yang pertama bahan yang terdiri dari ikan patin, bumbu balado, garam, dan minyak goreng. Yang kedua adalah alat yang terdiri dari pisau, jepitan penggorengan, baskom, talenan, dan packaging. Jenis kerupuk ikan patin yang kami ingin hasilkan ada 3 bagian, yaitu kerupuk ikan patin dengan berat 250 gram, kerupuk ikan patin 500 gram, dan kerupuk ikan patin 750 gram. Dengan varian rasa balado dan original yang tentunya akan menarik minat masyarakat karena adanya varian rasa ini.
Yang selanjutnya adalah model bisnis. Model bisnis yang kami gunakan yaitu model bisnis kanvas yang terdiri dari 1. Key partner, yaitu jasa kurir, pengantaran, supplier, dan toko online. Yang kedua adalah key activities, yaitu mencari dan mengumpulkan bahan baku, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, mengemas produk, dan melakukan pemasaran. Yang ketiga yaitu value proposition, yaitu terbuat dari bahan berkualitas, digoreng dengan minyak bermutu, kerupuk yang gurih, renyah, dan bervarian rasa, serta dikemas dengan semenarik mungkin menggunakan kemasan aluminium snack. Yang keempat adalah customer relationship, yaitu customer service, feedback melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Yang kelima yaitu customer segment, yaitu ibu rumah tangga, mahasiswa, karyawan, pegawai negeri, dan pelajar yang berdomisili di Medan yang sering menjadikan kerupuk sebagai pendamping makan dan berhemat. Yang keenam yaitu key resources, yaitu sumber daya manusia, varian rasa, pengemasan yang menarik, serta distribusi dan hubungan konsumen. Yang ketujuh yaitu channels, yaitu dipasarkan secara online maupun offline, penjualan langsung ke konsumen, pengiriman barang melalui kurir. Yang kedelapan yaitu cost struktur, yaitu biaya bahan baku, biaya produksi, gaji pegawai, dan pemulihan mesin produksi. Yang kesembilan yaitu revenue stream, didapat dari hasil penjualan dari kerupuk ikan patin. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur kepengurusan dari bisnis kerupuk ikan patin. Yang pertama adalah Winda Nainggolan sebagai manajemen produksi yang memiliki kemampuan dalam bidang produksi dan kualitas produk, serta mengatur kinerja dan juga mengoperasikan alat produksi dengan baik. Kemudian ada Maria Manurung sebagai manajemen pemasaran yang memiliki kemampuan dalam bidang pemasaran, promosi, sumber daya manusia, dan mampu mengoperasikan media sosial dengan baik sebagai sarana digital marketing. Selanjutnya adalah Dimas Syanturi sebagai manajemen keuangan yang memiliki kemampuan dalam mengatur keuangan dalam penentuan capex, opex, pemasukan, dan lain sebagainya, serta mampu mengambil keputusan dalam produksi dan mampu merencanakan sistem keuangan masa depan. Kemudian selanjutnya adalah Rohana Siombing sebagai manajemen bisnis yang memiliki kemampuan dalam bersosialisasi dan menarik minat investor, serta mampu manajemen antara permintaan produksi dan mengatur serta merancang rencana strategi bisnis. Kemudian kita akan membahas jumlah estimasi biaya yang kami keluarkan dalam menjalankan bisnis kerupuk ikan patin. Yang pertama adalah pembelian lahan, pembuatan kerupuk, di mana pada bisnis kerupuk ikan patin ini, kami menggunakan lahan pribadi yang terletak di Medan Selayang. Kemudian selanjutnya adalah kulit ikan patin, di mana kami mengestimasikan penggunaan 300 kg kulit ikan patin, di mana 1 kilogramnya diobrol dari harga Rp25.000, sehingga totalnya adalah Rp7.500.000. Kemudian selanjutnya adalah minyak goreng, merek Kunci Mas, di mana estimasi penggunaan adalah 150 liter selama 1 bulan, sehingga total biayanya adalah Rp4.750.000. Kemudian ada bumbu balado sebanyak 30 kg, dengan harga total Rp1.440.000. Kemudian selanjutnya adalah kemasan dan logo, di mana estimasi penggunaan adalah 600 pieces, dengan harga setiap pieces adalah Rp2.000, sehingga totalnya adalah Rp1.200.000. Kemudian kami mengestimasikan penggunaan 4 kg garam, di mana 1 kilogramnya adalah Rp12.000, sehingga totalnya adalah Rp48.000. Kemudian kami menggunakan mesin penggorengan dengan 2 wadah, di mana harganya adalah Rp1.705.000. Kemudian pembelian jepit penggorengan dengan harga Rp46.000. Kemudian baskom 2 biji dengan harga Rp26.000. Kemudian tabung gas seharga Rp315.000, serta pengisian gas per bulan adalah Rp148.000. Gaji karyawan per bulan adalah Rp1.200.000. Biaya air per bulan adalah Rp150.000 dan biaya listrik per bulan adalah Rp500.000. Berdasarkan data tersebut, maka jumlah dana awal yang kami butuhkan adalah sebesar Rp19.028.000 untuk dapat memulai bisnis ini dengan pertimbangan dana yang mungkin akan mengalami kekurangan jika ada kendala. Seperti yang terlihat pada layar adalah rincian dana capex dan opex, dapat Anda lihat pada layar Anda, serta pengeluaran per tahunnya. Kemudian adalah pemasukan. Sebelumnya saya telah menjelaskan bahwasanya target penjualan setiap menitnya adalah setiap bulannya adalah 600 pieces, di mana 200 pieces kerupuk ikan patin sebesar 250 gram, 200 pieces 500 gram, serta 200 pieces 750 gram.
maka total pendapatan tahunannya adalah 252 juta rupiah. Kemudian pemasukan dikurangi pengeluaran, maka total keuntungan yang kami peroleh selama 5 tahun berbisnis adalah sebesar 241.552.000 rupiah. Next. Berdasarkan data yang telah dijabarkan di atas, maka kami menawarkan kepada investor untuk memberikan saham sebesar 7 juta rupiah, dan kami akan menyediakan sebanyak 12 juta rupiah dengan hitungan investasi kepemilikan kami yaitu sebesar 12 juta per 19 juta dikali 100%, yaitu 64%. Sedangkan kepemilikan investor yaitu sebesar 7 juta per 19 juta dikali 100% sama dengan 36%. Bisnis ini mendapat keuntungan sebesar 252.552.000 per tahunnya, maka keuntungannya adalah 252 juta rupiah, investasi tahun depan sebesar 100 juta rupiah, biaya operasional sebesar 20 juta rupiah, dividen sebesar 132 juta rupiah. Perhitungan pendapatan untuk masing-masing adalah pemilik usaha sebesar 64% dikali 132 juta rupiah, maka memperoleh 84.480.000 rupiah, serta investor 36% dikali 132 juta rupiah, maka investor memperoleh 47.520.000 rupiah. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Sobat Kriuku menemani waktu makan malam. Terima kasih.